Halo cuan troopers, mungkin pada bertanya-tanya kenapa stok weekly dose vakum selama 2-3 minggu ini, teman-teman. Itu karena beberapa teman-teman kita di Sukor Sekuritas terpapar COVID-19. Jadi buat teman-teman semuanya, stay safe, stay healthy. Kalau emang tidak penting-penting amat, tidak urgent banget, stay at home teman-teman ya, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Halo cuan troopers, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, luar biasa, dan tetap semangat trading bersama Sukor Sekuritas dan meraih profit yang lebih maksimal. Kali ini bersama saya Wilson Stompul sebagai Technical Analyst dari Sukor Sekuritas dalam acara Stock Weekly Dose. Oke cuan troopers, kita akan membahas bagaimana pergerakan market pada minggu lalu dan juga prediksi pergerakan market pada minggu ini, serta katalis-katalis apa yang berpotensi menggerakkan market pada minggu ini. Dan yang ditunggu-tunggu adalah rekomendasi saham. Saham-saham apa aja yang berpotensi dan menarik untuk kita perhatikan pada minggu ini. Oke, cuan troopers, kalau kita lihat pada minggu lalu, IHSG naik sebesar 0,43% dari level 6.046 dan 6.072. Secara mingguan, IHSG naik sebesar 0,54%, yaitu dari level 6.039 dan ditutup pada level 6.072. Ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada minggu yang lalu, yaitu yang pertama dari sektor bank digital. Di sektor bank digital ada saham Arto, ARTO yang naik sebesar 14,4%, dan disusul dengan saham BBYB yang naik sebesar 8,5%. Selanjutnya ada sektor farmasi. Sektor farmasi menguat dipimpin oleh KF sebesar 8,3% dan saham INAF sebesar 3,9%. Dan selanjutnya ada saham pertoweran, di sini ada saham TOWR yang naik sebesar 2,6%, disusul dengan saham TBIG, saham Tebik yang naik 1,2%. Selanjutnya ada sektor nikel. Di sektor nikel ada saham Inco yang naik sebesar 2,9%, disusul dengan saham Antam yang naik sebesar 1,2%. Di sektor timah ada saham TINS yang naik sebesar 4,0%. Di sektor batubara ada saham Harum Energy yang naik sebesar 10%, disusul saham Indi yang naik tipis 1,2%. Selanjutnya ada saham CPO. Di sektor CPO ada saham LSIP, saham LSIP yang naik 5,2%, dan disusul dengan oleh saham DSNG yang naik 2,9%. Oke cuan troopers, bagaimana sih prediksi IHSG pada minggu ini? Sebelum kita melihat prediksi IHSG secara teknikal, kita akan melihat bagaimana katalis-katalis yang ada di market sekarang ini yang berpotensi menggerakkan market pada minggu ini. Nah, secara umum ada dua katalis yang kita bisa amatin cuan troopers ya. Ada katalis negatif dan juga katalis positif. Di katalis negatif yang pertama dari kasus corona. Gitu. Kalau kita lihat kasus corona mencetak rekor tertinggi teman-teman ya, yang sebelumnya tanggal 14 Juli, rekor corona itu tembus sebesar 54.000, seperti itu. Dan disusul pada tanggal 15 Juli, yang naik sebesar 56.757, hampir 57.000. Dari sebenarnya rekor sebelumnya yang hanya 30.000, teman-teman ya. Tentu ini menimbulkan kepanikan bagi pelaku pasar modal. Apakah IHSG bakalan crash teman-teman ya? Apakah ada korelasinya? Nah, mari kita lihat satu persatu teman-teman ya. Pada tanggal 14 Juli, IHSG turun sebesar 0,55% ketika rekor pertama teman-teman. Nah, bagaimana pada tanggal 15 Juli? Pada tanggal 15 Juli, IHSG naik sebesar 1,13%. Malah rebound teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kasus corona dan juga IHSG itu korelasinya mix teman-teman. Nggak positif ataupun nggak negatif seperti itu. Apalagi kalau kita tarik datanya lebih panjang ya, kita akan menemukan bahwa korelasinya itu mix seperti itu. Yang kedua, wacana PPKM darurat yang diperpanjang sampai 6 minggu teman-teman ya. Sebelumnya kita udah tahu PPKM ini darurat itu berlaku dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ya, dari Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah masih belum mengambil keputusan soal PPKM ya, masih evaluasi. Jadi kita tetap wait and see teman-teman ya. Terus kalau misalnya pun diperpanjang, kita nggak perlu panik teman-teman ya, nggak perlu panik yang berlebihan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita lihat dari data sebelumnya ya, efeknya ke IHSG bagaimana seperti itu. Kalau kita lihat pada tanggal 5 Juli ya, ketika waktu itu pertama kali PPKM diberlakukan ya, teman-teman hari bursa tanggal 5 Juli, karena diberlakukan tanggal 3 ya, jadi tanggal 5 Juli, IHSG minus 0,20%. Tetapi pada hari selanjutnya, tanggal 6 Juli, IHSG naik sebesar 0,60% teman-teman. Jadi nggak
menakutkan yang dibayangkan orang, teman-teman ya. Nah, ini berbeda dengan pada tahun lalu ketika diberlakukan PSBB. Kenapa? Karena waktu itu masih belum ada kita pengalaman gitu, belum ada pengalaman untuk melakukan PPKM atau PSBB. Pada tanggal 10 September 2020, IHSG sempat melakukan trading halt karena minus 5% dalam sehari, teman-teman ya. Tetapi kalau untuk sekarang ini, kecil kemungkinan IHSG bisa sampai turun sebesar itu, teman-teman, karena investor sudah ekspektasikan kejadiannya seperti itu. Jadi istilahnya udah sesuai dengan ekspektasi dari investor itu sendiri bahwa akan ada yang namanya PPKM atau PSBB yang dikarenakan oleh melonjaknya kasus COVID. Yang ketiga, nah karena efek PPKM ini teman-teman ya, maka pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 ini diprediksi akan melambat sebesar 4% hingga 5,8%. Berdasarkan dari paparan dari Kementerian Keuangan, teman-teman ya. Jadi, Kementerian Keuangan juga memperkirakan bahwa ekonomi tahun ini tumbuh 3,7% hingga 4,5%, seperti itu. Nah, angka ini masih membaik ya teman-temannya dari tahun lalu. Tahun lalu di mana kita mengalami resesi sebesar minus 2,7%, seperti itu. Sementara dari Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, teman-teman. Pada tahun ini, dari sekitar 4,1% sampai 5,1% menjadi 3,8%. Karena dari PPKM darurat ini, teman-teman, apalagi jika diberlakukan sampai 6 minggu, seperti itu. Selanjutnya kita ke katalis positif. Nah, di sini ada beberapa katalis positif, teman-teman, yang bisa kita lihat ya, yang ada di currently lagi happening di Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan bahan baku ya dari vaksin COVID-19 gitu. Jadi kemarin vaksin COVID-19 Moderna gitu tahap 2 sudah datang ke Indonesia sebanyak 1,5 juta dosis pada tanggal 15 Juli, teman-teman. Terus ini adalah melengkapi dari vaksin Moderna tahap 1, teman-teman, yang datang pada tanggal 11 Juli 2021 sebesar 3 juta dosis, seperti itu. Selain dari vaksin Moderna, vaksin AstraZeneca maksud saya, dengan total 1 juta dosis sudah masuk ke Indonesia pada tanggal 15 Juli, teman-teman. Dan pada tanggal 16 Juli datang lagi 1 juta vaksin baru gitu dari AstraZeneca. Ini adalah bekerjasama bilateral dengan pemerintah Jepang, teman-teman. Jadi total vaksin yang sudah kita terima adalah sebesar 141 juta vaksin, teman-teman. Nah, di sini memberikan optimisme kepada pelaku pasar bahwa COVID-19 ini akan bisa kita selesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik, teman-teman. Nah, terus juga kalau kita lihat dari target vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah 181 juta orang, teman-teman. Kalau pada semester 1 gitu ya, target untuk vaksinasi itu adalah 700.000 per hari gitu. Akan tetapi di semester kedua ini, pemerintah secara gencar melakukan peningkatan, yaitu dengan meningkatkan sebesar 2 juta dosis per hari, teman-teman. Jadi udah lebih dari 2 kali gitu ya, double gitu ya, 700.000 menjadi 2 juta. Tentu ini adalah memberikan kepada kita semacam kayak kabar gembira, teman-teman ya, agar COVID ini cepat diselesaikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga dari net asing gitu ya, dari asing, bagaimana sih asing foreign activity di Indonesia gitu. Pada minggu ini, maksud saya pada minggu lalu, ya, IHSG itu net asingnya sebesar 1,89 triliun, teman-teman. Jadi confidence ya, udah percaya diri investor asing untuk masuk lagi, untuk membeli saham lagi di pasar saham Indonesia, karena pasar saham Indonesia ini masih tertinggal gitu dibandingkan dengan pasar-pasar di regional kita, seperti itu pada contohnya, teman-teman ya, seperti di Singapura ataupun di Taiwan gitu ya, ataupun di Malaysia gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya suku bunga Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia ya tetap di level 3,5% gitu. Jadi masih tetap dijaga di level rendah oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Terus kita ke selanjutnya ada indeks keyakinan konsumen atau IKK ya, pada bulan Juni itu sebesar 107,7. Trennya masih menaik, teman-teman, masih uptrend, meningkat dibandingkan dengan 104,4 pada bulan Mei 2021. Seperti itu. Ini artinya apa kalau di atas 100? Di atas 100 artinya konsumen itu sudah confident, sudah lebih percaya bahwa pemulihan ekonomi itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat, seperti itu. Jadi mereka nggak takut lagi kehilangan pekerjaan, seperti itu, teman-teman ya, contohnya. Terus kalau kita lihat dari PMI ya, PMI atau PMI, Purchasing Managers Index, teman-teman, sebesar 53,5 di bulan Juni ya. Jadi angka ini memang sedikit turun, teman-teman ya, dari bulan Mei. Di bulan Mei itu kita sebesar 55,3, yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tetapi penurunan ini nggak terlalu signifikan, teman-teman, dan masih dalam
tahap yang bagus seperti itu, teman troopers ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ada lagi dari neraca dagang Indonesia. Neraca dagang Indonesia surplus sebesar 1,32 miliar pada bulan Juni kemarin. Gitu. Kalau kita lihat dari ekspor di bulan Juni sebesar 18,55 miliar. Angka ini naik sebesar 9,52% jika dibandingkan bulan Mei. Dan juga naik 54,46% secara year on year. Ini tertinggi teman-teman sejak tahun 2011 yang pada kala itu mencapai 18,64 miliar US dollar. Oke, Troopers, tadi kita sudah membahas katalis-katalis apa yang berpotensi menggerakkan market pada minggu ini. Ada katalis negatif dan juga ada katalis positif. Nah, kita akan sekarang membahas bagaimana prediksi IHSG secara teknikal. Secara teknikal, IHSG support mingguannya di level 5.913 dan juga resisten di 6.134. Dan jika dilihat secara daily chart, sudah muncul teman-temannya potensi pola inverse head and shoulder yang cantik, yang rapi gitu, dengan candle morning star yang sudah terbentuk. Jadi kita menantikan IHSG breakout untuk confirm dari pola inverse head and shoulder-nya. Nah, dengan melihat katalis-katalis positif yang sudah kita bahas tadi, maka kita optimis, maka IHSG pada minggu ini akan kecenderungannya berpotensi untuk menguat, teman-teman. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana prediksi IHSG, sekarang kita ke sesi yang ditunggu-tunggu adalah sesi rekomendasi saham. Saham-saham apa aja sih yang menarik untuk kita perhatikan pada minggu ini, teman-teman? Ada beberapa sektor yang kita bisa perhatikan dan juga kita bisa mulai koleksi saham-sahamnya, teman-teman. Yang pertama dari sektor banking. Di sektor banking ada saham BNI ya. Saham BNI ini membentuk pola double bottom, berpotensi membentuk pola double bottom dengan level support di 4.580 dan resisten di 4.860. Selanjutnya BMRI dengan level support 5.650 dan resisten 6.025. Bank BBRI supportnya di 3.700 dan di level resistance 4.030. Dan saham BBCA supportnya 30.000 dan level resisten 31.300. Jadi pola chartnya semuanya mirip-mirip, teman-temannya adalah potensi untuk membentuk pola double bottom, di mana pola ini adalah kita bisa membeli buy on weakness, saham-sahamnya adalah di red bottomnya, artinya itu adalah ketika dia masih sangat menarik atau murah secara teknikal gitu. Yang kedua di saham banking juga tetap teman-teman, tapi bukan yang blue chip ya, saham yang di second liner seperti itu. Ada saham BBKP, teman-teman bisa perhatikan, supportnya di 394 dan juga resisten 402. Saham BRIS, supportnya di 2220 dan level resistance-nya di 2510. Dan ada saham Bank Digital BABP, teman-teman bisa perhatikan, level support 262 dan resisten 290 maksud saya. Selanjutnya ada saham media. Di saham media ada saham MNCN yang secara fundamental mencatatkan kinerja yang bagus, teman-teman ya, di kuartal pertama seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan karena dia berada di support kuat dengan level support di 295 dan juga resistance 865. Di saham telco ada saham Telkom yang kemarin sudah memperlihatkan pola reversalnya, yaitu adalah di sini patternnya adalah pattern bullish rectangle, teman-temannya baru mantul dari support dengan level support di 3020 dan juga level resistance di 390. Selanjutnya ada saham teknologi ya, di sektor teknologi ada saham EMTK ya. MTEK di sini sudah breakout di all time high-nya teman-teman, dan sekarang lagi testing supportnya maksud saya. Di level 2410 itu level supportnya dan resistance 2610. Selanjutnya ada saham farmasi teman-teman ya, sektor farmasi masih tetap menarik. Ada saham INAF, teman-teman bisa perhatikan dengan pola rectangle, support di 3050 dan resistance 3300. Saham KF 3.310 supportnya dan juga resistance-nya di level 3.570. Dan selanjutnya ada saham IRA. Saham IRA level support 2.000 dan level resistance 2.180. Di sektor otomotif ada saham ASI. Saham ASI dengan level support 4.640 dan level resistance 5.075. Berpotensi membentuk double bottom yang kalau kita lihat secara chart sangat bagus polanya, teman-teman. Selanjutnya ada saham IMAS. Saham IMAS, Indomobil, sekarang berada di major support, yaitu di level 835 dan juga resistance 915. Di saham rumah sakit, ada saham Mika. Saham Mika dengan level support 2610, 200, dan level resistance-nya 2890. Ini polanya Mika ini adalah pola flag, teman-teman ya. Kemarin udah breakout dan retest dari supportnya seperti itu. Di saham batubara, teman-teman. Batubara kemarin kalau kita lihat secara harganya ya, harga
harga globalnya ya, harga dunia dari batu bara itu mencapai rekor tertinggi teman-teman ya. Jadi di sini ada saham PTBA yang masih tertinggal, teman-teman bisa amatin level support 2060 dan juga level resistance 2170. Di saham pertauran ada saham TBIG, saham Tebik dengan level support 3130 dan level resisten 3370. Selanjutnya ada saham consumer, saham defensif. Di sini ada saham Unilever yang memang beberapa waktu lalu tertekan tetapi udah melihatkan pola reversalnya teman-teman ya. Di level support 4.810 dan di level resistance-nya 5.250. Yang terakhir ada saham properti teman-teman. Meskipun properti tertekan dengan adanya PPKM, tapi secara teknikal saham SMRA ini menarik teman-teman untuk kita perhatikan karena murah secara teknikal, itu dengan level support 760 dan juga level resisten di 810. Oke Cintroopers, thank you so much yang udah nonton dari awal sampai kita di sesi terakhir hari ini. Tadi kita udah membahas bagaimana pergerakan market pada minggu lalu, prediksi pergerakan market pada minggu ini, katalis-katalis apa yang berpotensi menggerakkan market pada minggu ini, serta rekomendasi saham yang menarik untuk cuan troopers perhatikan semuanya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan thank you so much buat teman-teman semuanya. Stay safe, stay healthy, dan juga sampai ketemu di Stock Weekly Dose selanjutnya. Bye-bye!